Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS atau penilaian akhir semester untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Ada 20 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke soal, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nomor 1, my father forbids me to swim in the river. He says, A. Swim in the river. B. No swim in the river. C. Don't swim in the river. D. Doesn't swim in the river. Ayah saya melarang saya untuk berenang di sungai. Dia berkata, yang A itu berenang di sungai. Yang B, C, dan D artinya sama. Jangan berenang di sungai. Tapi di sini yang lebih tepat untuk mengisi titik-titik yang mana? Di sini kita lihat subjeknya itu kata ganti orang ketiga. Tapi dia mengatakan untuk saya itu kata ganti orang pertama. Jadi yang benar adalah yang C, pakai kata don't. Don't swim in the river. Jangan berenang di sungai. Nomor 2, we will do exercise on page. Our teacher says, A. Open your book. B. Close your book. C. Put your book. D. Pack your book. Kita akan mengerjakan tugas di halaman. Jadi halaman buku ya maksudnya di sini. Guru kita mengatakan, jadi kalau kita disuruh ngerjain tugas di halaman buku halaman berapa, pasti guru nyuruhnya itu berkatanya seperti apa. Yang A, buka bukumu. A, B, atau ini bisa juga maksudnya tuh your itu untuk orang banyak, jadi buka buku kalian. Yang B, tutup buku kalian. C, letakkan buku kalian. Atau D, kemasi buku kalian. Karena di sini kita akan mengerjakan tugas, maka yang benar jawabannya adalah yang A, open your book. Nomor 3, A berkata, could I borrow your pencil? Yang B menjawab titik-titik. A, you're welcome. B, of course. C, yes it is. Atau D, thank you. Di sini dia berkata, bolehkah saya meminjam pensil kamu? Jawabannya yang benar adalah yang B, of course, tentu. Karena kalau you're welcome itu jawaban jika ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Kalau yes it is adalah jika orang ada bertanya, ini benar nggak begini? Nah gitu, jadi baru jawabannya yes it is. Nah kalau thank you, misalkan ada seseorang yang meminjamkan kita pensil, menolong kita, tapi di sini kan kasusnya dia meminta izin untuk meminjam pensil kamu. Jadi jawaban yang benar yang A, B, of course. Nomor 4, Presiden, Vice President, and Minister are the titik-titik government. A. Local, B. Regional, C. Central, D. International. Jadi presiden, wakil presiden, dan menteri adalah titik-titik pemerintah. Pemerintah apa? Lokal, A. B. Regional, C. Pusat, atau D. Internasional. Presiden, wakil presiden, dan menteri adalah pemerintah pusat. Jadi jawabannya yang C, sentral. Nomor 5, these are the members of the central government except. Nah ini kebalikan dari
soal nomor 4. Di sini menjelaskan ini adalah anggota-anggota dari pemerintahan pusat kecuali A. Presiden, B. Governor, C. Minister, atau D. Vice President. Jadi di nomor 4 yang termasuk central government adalah presiden, vice president, dan minister. Jadi di sini ada kata except yang artinya kecuali berarti yang bukan. Jadi jawabannya yang B, governor atau gubernur. Nomor 6. Indonesia is a republic. Titik-titik leads it. A. Emperor, B. King, C. President, D. Village chief. Indonesia adalah negara republik. Negara republik maka dia dipimpin oleh seorang apa? A. Kaisar, B. Raja, C. Presiden, atau D. Kepala desa. Pemerintahan yang bentuknya republik itu maka dipimpin oleh seorang C. Presiden. Nomor 7. People usually buy and sell something in A. Supermarket, B. Shopping, C. Mall, D. Market. Orang-orang biasanya melakukan transaksi jual dan beli sesuatu itu di mana? Supermarket, yang B itu belanja, C itu mall, atau D itu pasar. Di supermarket sama di mall bisa terjadi transaksi jual beli, tapi di sini secara umum untuk pengertian tempat transaksi jual dan beli adalah yang D, pasar. Jadi jawabannya market. Nomor 8. Mrs. Fatima berkata, how titik-titik is the bag? Seller atau penjual menjawab, it's 95,000 rupiah. Berarti karena si seller atau si penjual ini menjawabkan harga yaitu 95.000 rupiah, berarti Mrs. Fatona itu menanyakan berapa harga tas ini. A. Much, B. Money, C. Cheap, D. Big. Gak mungkin yang big ya, karena big itu artinya besar. C itu murah, jadi CD itu kata sifat. Jadi kalau how many itu lebih ke nanyakan berapa banyak yang bisa dihitung, kayak seperti ada fisiknya, jadi 1 buah, 2 buah, 3 buah. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah harga, untuk menanyakan harga kita menggunakan kata tanya how much. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9. Seller atau penjual berkata, what do titik-titik need, Mrs. Rani? Mrs. Rani menjawab, I want to buy the vegetables. Untuk mengisi titik-titik ini apa? Ada A, he, B, C, C, you, D, I. Di sini seller berkata secara langsung, berarti bertanya langsung ke Miss Rani. Berarti jawabannya yang benar adalah C, you. Karena kalau misalkan pakai kata ganti orang ketiga yaitu dia, berarti dia menanyakan orang lain, bukan bertanya langsung kepada Miss Rani ya. Misalkan dia nanya ke Miss Rani, mau nanya si Ita pengen apa, baru bisa pakai kata ganti orang ketiga. Tapi karena si seller nanya langsung ke Miss Rani, dia nanya apa yang kamu butuhkan Miss Rani atau Nyonya Rani, jadi jawabannya yang benar adalah C, you. Nomor 10. There are 12 titik-titik in a year. A. Months, B. Weeks, C. Calendars, D. Days. Di sini ada 12 titik-titik dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada apa yang jumlahnya 12? Ya, bulan. Berarti jawabannya yang A. Months. B itu minggu, C itu kalender, D itu hari. Nomor 11. There are titik-titik days in a week. A. 5, B. 7, C. 8, D. 6. Ada titik-titik hari dalam 1 minggu. Ada berapa hari dalam 1 minggu? Ya, jawabannya 7. Jadi 7 yaitu 7. Jadi jawabannya yang B. 5 itu 5,
8 itu 8, 6 itu 6. Nomor 12. A place people can buy envelopes, stamp, postcard, and mail a letter is called A. Officer, B. Market, C. Post office, D. Drugstore. Tempat di mana orang bisa membeli amplop, materai, dan bisa buat kirim surat menyurat, itu disebutnya apa? Yang A itu kantor, B pasar, C kantor pos, atau D toko obat. Ya, jawabannya yang C, post office. Nomor 13. Titik-titik the tour guide or you might get lost. A. Go, B. Read, C. Follow, D. Help. Jadi kita harus apain pemandu wisata biar kita nggak hilang atau terpisah dari rombongan gitu. Yang A itu pergi, B membaca, C mengikuti, atau D membantu. Ya, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah yang follow. Kita harus mengikuti pemandu wisata agar kita tidak hilang atau terpisah dari rombongan. Nomor 14. Eka berkata, what titik-titik do you usually get up in the morning? Penny menjawab, at 4 o'clock AM. Jadi Eka menanya, jam berapa biasanya kamu bangun di pagi hari? Penny menjawab, jam 4 pagi. Jadi untuk di sini A o'clock bedtime, C day, D is. Untuk day sama is gak mungkin jawabannya. Jadi antara A sama B. Walaupun di sini jawabannya menyebutkan kata o'clock yang dia berarti jam 4, tapi untuk bertanya tidak menggunakan o'clock, jadi bukan what o'clock, bukan, tapi menggunakan time. Jadi jawabannya yang B. Nomor 15. The doctor injects the patient using a syringe, B. cork, C. stethoscope, atau D. thermometer. Jadi dokter menyuntik pasien menggunakan, ya jawabannya yang A, syringe atau jarum suntik. B itu cork, C itu stetoskop untuk memeriksa, dan termometer itu untuk mengecek suhu. Nomor 16. Dinda eats sauce too much. Now she has a headache, B. earache, C. backache, atau D. stomachache. Jadi Dinda makan saus terlalu banyak. Sekarang dia karena kebanyakan saus, jadi apa dia? Yang A itu sakit kepala, B sakit kuping, C sakit punggung, D sakit perut. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor 17. Could I titik-titik this sandwich? I am very hungry. A. drink, B. throw, C. eat, D. boil. Bolehkah saya titik-titik sandwich ini? Saya sangat lapar. Yang A itu minum, B itu melempar, C memakan, D atau merebus. Karena dia lapar, maka dia minta izin untuk memakan. Jadi jawabannya yang C, eat. Nomor 18. Mr. Rizal orders Danu to be quiet. He says, jadi Pak Rizal meminta Danu untuk jangan berisik. Jadi dia berkata kepada Rizal gimana? Yang A, let's speak up, B, keep silent, C, speak up, atau D, don't keep silent. Yang A sama C artinya dia menyuruh untuk bicara. Yang D itu jangan diam, berarti artinya sama aja. Berarti kalau jangan diam berarti dia suruh bicara. Tapi karena di sini
dia disuruhnya to be quiet, jangan berisik, berarti kata yang tepat diucapkan oleh Pak Rizal adalah keep silent. Pak dia. Nomor 19. The baby is sleeping. Jadi kalau misalkan ada bayi lagi tidur, kita disuruh apa biasanya? A. Don't be noisy. B. Don't be lazy. C. Don't be angry. Atau D. Don't be silent. Yang A. Jangan berisik. B. Jangan malas. C. Jangan marah. D. Jangan diam. Karena dede bayinya lagi tidur, maka kita nggak boleh berisik. Jadi jawabannya yang A. Don't be noisy. Nomor 20. The leader of a municipality is A. Governor. B. Minister. C. Emperor. D. Mayor. Pemimpin pada kota Madya yaitu seorang apa? A. Gubernur. B. Menteri. C. Kaisar. Atau D. Wali kota. Di sini kota Madya, berarti jawabannya yang D. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.